Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah, hari ini kita bisa bertemu kembali dalam video pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Semoga anak-anak semua dalam keadaan sehat, ceria dan senantiasa bahagia serta dijauhkan Allah dari segala musibah, dari segala keburukan. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak, hari ini kita sudah masuk pada video pembelajaran pendidikan agama Islam pelajaran ketiga atau bab 3. Nah, hari ini kita akan bahas tentang bagaimana kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala itu adalah Maha Esa dan juga Maha Pemberi. Tidak banyak yang akan Ustazah sampaikan, tapi mudah-mudahan kalian bisa memahami. Oke, ini dia pelajaran kita hari ini, pelajaran 3 tentang meyakini Allah Subhanahu wa taala Maha Esa dan Maha Pemberi. Nah, untuk video kali ini Ustazah Hatni akan jelaskan bagian yang pertama dulu tentang meyakini Allah Subhanahu wa taala Maha Esa. Nah, apa itu Maha Esa? Nah, Tuhanku adalah Allah yang Maha Esa. Esa artinya satu, berarti Allah hanya satu dan tidak ada Tuhan selain Allah. Allah juga Maha Pemberi. Nah, Allah memberikan karunia kepada semua makhluk yang Dia kehendaki. Jadi, semua yang kita dapatkan adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang bisa kita raih, yang bisa kita dapatkan jika Allah tidak menghendakinya. Segala makanan yang diberikan oleh orang tua kita merupakan rezeki yang Allah berikan karena Allah adalah Maha Pemberi. Ya, sampai di sini mudah-mudahan paham. Nanti kita lanjutkan di slide berikutnya. Baik anak-anak, sebelum Ustazah lanjut menjelaskan, kalian amati dulu gambar yang ada di depan kalian. Ada 2 gambar di sana. Yang pertama adalah gambar seorang yang sedang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini adalah salah satu ciri sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita menginginkan sesuatu, ketika kita meminta sesuatu, maka berdoalah kepada Allah karena Allah adalah Tuhan kita, Allah adalah tempat kita meminta, dan Allah juga lah tempat kita memohon segala sesuatu. Nah, kemudian gambar kedua bercerita tentang seorang anak yang memberikan makanan kepada orang yang membutuhkan. Nah, jika kita memiliki kelebihan rezeki berupa makanan atau pakaian, maka hendaklah kita memberikannya kepada orang lain yang membutuhkan. Kenapa? Karena itu adalah salah satu cara kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas pemberian Allah dan berbagi kepada makhluk Allah yang lainnya. Karena tidak semua orang itu dapat makan dengan enak. Makanya ketika kalian mendapatkan makanan atau punya pakaian, kemudian kalau pakaiannya sudah tidak terpakai, kalian bisa memberikannya kepada orang yang membutuhkan. Tapi harus dengan pakaian yang masih bisa dipakai ya, yang masih layak dipakai. Nah, inilah salah satu cara kita bersyukur kepada Allah yang telah memberikan rezeki kepada kita dan sebagai wujud keimanan kita kepada Allah yang Maha Esa. Nah, ini yang akan Ustazah sampaikan kepada kalian. Allah Maha Esa artinya Allah
Subhanahu wa ta'ala adalah satu dan tidak ada Tuhan selain Allah. Hanya Allah yang wajib kita sembah. Nah, Allah Subhanahu wa ta'ala tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Tidak ada sesuatu pun yang bisa menyamai Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala berbeda dengan makhluk ciptaannya. Jadi, apa saja makhluk ciptaannya? Manusia, hewan, tumbuhan itu makhluk ciptaan Allah. Benda-benda langit, bulan, bintang, matahari, planet itu semua adalah ciptaan Allah. Apakah sama Allah dengan benda-benda yang diciptakannya? Tentu tidak. Contoh, misalnya, apakah sama manusia dengan kursi? Siapa yang membuat kursi? Membuat kursi kan manusia. Kemudian apakah kursi sama bentuknya dengan manusia? Tentu tidak. Begitu juga Allah sebagai pencipta manusia, pencipta hewan dan tumbuhan. Apakah Allah rupanya sama dengan manusia? Tentu tidak. Nah, jika kita bertanya bagaimana rupa Allah? Nah, kelak nanti di hari akhirat Allah akan menunjukkan wajahnya kepada siapa saja yang dia kehendaki. Nah, segala ibadah yang kita lakukan hanyalah untuk Allah. Oleh karena itu, ada hal-hal yang harus kita lakukan, ada hal-hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama, harus beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi, kalau kita sholat, baca Quran, itu semua dalam rangka kita beribadah kepada Allah. Tidak ada kita beribadah kepada hal-hal yang lain. Nah, misal nih, kalian lagi nonton TV, kemudian sudah terdengar azan sholat, maka kalian harus segera meninggalkan aktivitas atau kegiatan-kegiatan yang kalian lakukan dan segera mengambil air wudhu, kemudian sholat. Kenapa? Karena itu adalah salah satu tanda keimanan kita kepada Allah dan bentuk rasa syukur kita terhadap semua yang sudah Allah berikan kepada kita. Yang kedua yang harus kita perhatikan, tidak boleh menghambakan diri kepada selain Allah. Nah, jadi kita tidak boleh menyembah atau menyerahkan diri kita kepada selain Allah. Dulu biasanya, kalau dulu itu ada orang yang menyembah pohon, ya. Nah, menyembah patung. Nah, itu semua tidak diperbolehkan karena pohon dan patung itu adalah makhluk Allah juga. Jadi tak mungkinlah kita menghambakan diri kita kepada sesama makhluk, tapi kita hanya menghambakan diri kita kepada Allah. Yang ketiga, tidak boleh menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Nah, menyekutukan ini maksudnya adalah menduakan, yang lebih pas itu, menyekutukan itu menjadikan hal lain sebagai Tuhan. Nah, contoh, tadi Ustazah sudah bilang ketika kita lagi nonton TV atau lagi main HP, kemudian terdengar azan, maka kita harus segera bergerak untuk mengambil air wudhu dan sholat. Kalau ternyata kita masih, nanti jalan, tunggulah, sebentar lagi lah. Nah, itu sama saja kita menyekutukan Allah dengan TV atau HP. Karena apa? Karena yang lebih penting buat kita adalah TV dan HP, bukan Allah. Padahal yang seharusnya yang dulu kita lakukan adalah ketika ada azan sholat, itu adalah panggilan Allah kepada kita untuk beribadah kepada Allah. Maka panggilan itulah yang harus didahulukan, bukan yang lain-lain. Jadi kalau lagi nonton TV, lagi main HP, terdengar azan, langsung tinggalkan. Ambil air wudhu, sholat. Setelah itu kalau mau dilanjutkan lagi nonton TV atau main HP-nya, ya silahkan. Kalau tidak, ya tidak apa-apa. Ya. Nah, yang keempat, Allah Maha Esa itu artinya kita tidak boleh meyakini pada ramalan-ramalan nasib. Nah, pergi ke dukun, nanya, ramalan nasib saya nanti saya besar jadi apa ya? Saya nanti besar sukses enggak ya? Nah, itu enggak boleh, ya.
kita harus percaya bahwa Allah sudah mempersiapkan masa depan kita. Tinggal kita jalani saja apa yang sudah Allah persiapkan dengan sebaik-baiknya. Kita tidak boleh percaya pada ramalan-ramalan orang. Oh, kau ini nanti ini kuramalkan, jadi enggak boleh pakai ramal-ramal gitu. Itu syirik. Syirik itu artinya kita menduakan Allah, hukumnya dosa besar. Ya. Nah, yang kelima, Allah Maha Esa artinya kita harus selalu memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi zikir itu kan banyak. Setelah sholat bisa, dalam sehari-hari juga bisa, ya. Nah, jadi ketika kita tidak punya aktivitas atau sambil belajar, sambil berzikir, atau misalnya ketika habis sholat berzikir dulu, tidak langsung pulang ke rumah kalau yang sholatnya di masjid ya. Kalau yang sholatnya di rumah ya habis sholat, udah salam kanan dan kiri, kemudian zikir dulu, zikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Nah, 33 kali zikirnya. Nah, setelah itu berdoa kepada Allah. Kalau sudah selesai berdoa, nah, kalau kalian mau lanjutkan sholat sunnah rawatib, silakan. Kalau tidak ya sudah, berarti sholatnya sudah selesai. Nah, ini adalah tentang Allah Maha Esa. Jadi Allah itu hanya satu ya, tidak ada Allah atau tidak ada Tuhan lain selain Allah. Hanya Allah saja Tuhan kita. Allah tempat kita menyembah, Allah tempat kita meminta dan memohon pertolongan. Oke, sampai di sini paham ya anak-anak ya? Mudah-mudahan paham ya. Ya, jadi materinya memang singkat ya untuk meyakini bahwa Allah adalah Maha Esa. Sudah jelaskan yang tadi bahwa cukup kita meyakini Allah itu satu, tidak ada anak, tidak ada istri, tidak ada siapapun, dan Allah itu Maha Tunggal, Maha Esa, Maha segalanya. Sehingga tidak ada tempat lain, tidak ada hal-hal lain yang bisa kita jadikan sebagai Tuhan kita selain Allah. Oke anak-anak, sampai di sini dulu. Semoga bisa kalian pahami, semoga kalian bisa mengerti, dan Ustazah harapkan kalian juga rajin membaca buku ya. Selain kalian nonton video pembelajaran ini, buku pendidikan agama Islam juga bisa kalian baca-baca sebagai bahan tambahan ilmu untuk kalian. Terima kasih, thank you very much atas perhatiannya karena sudah menonton video ini sampai selesai. Ustazah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.